Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahman, NPM 222191014 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu perkembangan peserta didik. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi volume atau massa tumbuh pada makhluk hidup. Jadi pertumbuhan ini tuh bersifat kuantitatif atau bisa atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Contohnya saja tinggi badan, berat badan itu semua menjadi salah satu bentuk contoh dari pertumbuhan manusia. Terus dilanjut pada perkembangan. Perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju ke kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Nah, jadi contohnya dari perkembangan ini tuh seorang bayi yang awal mulanya itu tidak bisa berjalan, tapi dengan waktu yang sangat panjang, dengan jangka waktu yang sangat panjang, mereka bayi itu akan mengalami perubahan, itu bisa berjalan, bahkan sampai bisa berlari. Nah, di sini ada prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan itu yang pertama melibatkan perubahan. Jadi manusia itu tidak selamanya statis, jadi akan berubah. Yang awal mulanya itu pada fase pranatal dan diakhiri dengan fase kematian. Jadi tidak selamanya statis manusia itu. Terus juga ada perkembangan awal lebih kritis. Nah, jadi bawaan si anak itu bermain pada masa kanak-kanaknya itu akan berpengaruh pada masa kedewasaannya. Jadi penguatan pemikiran mereka itu pada masa pengalaman mereka itu bermain pada saat masa kanak-kanak itu akan membawa pengaruh pada masa kedewasaan. Terus juga ada pola perkembangan yang dapat diramalkan. Jadi maksudnya pada dapat diramalkannya itu pertumbuhan dan maksudnya perkembangannya itu bisa diramalkan itu mulai dari kepala turun ke badan sampai turun ke kaki. Terus ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu yang pertama ada fase pranatal, yang dimana periode di antara pembuahan dan kelahiran. Jadi fase pranatal itu si anak masih di dalam kandungan orang tuanya. Jadi ketika seorang orang tua yang nantinya si anaknya keluar lahir ke dunia harus bisa menjaga-jaga merawat seorang anak ya, yang masih di dalam kandungannya. Entah itu dari makanannya, nutrisi-nutrisinya agar pertumbuhan dan perkembangan nanti ada pada saat anak lahir. Terus juga ada fase bayi. Nah, jadi masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi fase bayi ini tuh masih ketergantungan pada orang tuanya. Jadi maksudnya bayi itu masih butuh seorang kasih sayang orang tuanya, baik itu secara lahir maupun batin. Dan juga seorang bayi juga masih masih ketergantungan sama orang tuanya. Pada saat buang air mereka harus dirawat dulu orang tuanya, makan makan juga harus bisa dirawat dulu sama orang tuanya, dan orang tua harus bisa melatih seorang bayi ini, seorang anaknya itu agar bisa tumbuh dan berkembang. Contohnya saja ketika mereka dilatih tentang berbicara ataupun berjalan itu harus dilatih pada fase bayi. Nah, juga yang selanjutnya itu fase kanak-kanak awal. Masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun.
Jadi fase kanak-kanak awal ini tuh mereka itu melakukan suatu aktivitas secara mandiri, tidak melibatkan orang tua. Mereka akan melakukan aktivitas secara mandiri. Contohnya saja pada saat buang air besar, buang air kecil, juga makan, mereka melakukannya secara sendiri tanpa melibatkan orang tuanya. Jadi psikologinya itu pada saat masa kanak-kanak awalnya itu mulai merasa tidak lagi rendah. Terus segera fase kanak-kanak akhir, itu masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Jadi bisa disebut masa prasekolah. Mereka mulai belajar mengenai potensi-potensinya, entah itu di bidang akademik maupun non-akademik. Mereka sudah tampil mandiri, tampil secara formal. Contoh saja mereka sudah bisa menguasai, sudah mulai belajar menghitung, membaca, dan yang lainnya. Nah, itu menjadi salah satu bentuk ciri khas bagi anak-anak pada fase akhir. Nah, di sini ada fase remaja. Jadi adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, biasanya fase pertama pada fase remaja ini tuh mereka berumur berkisar 11 sampai 15 tahun. Itu dalam fase pertama. Nah, dari fase keduanya itu dari 17 sampai 22 tahun. Nah, nanti saya akan lebih detailnya atau lebih jelasnya akan menjelaskan dari masa pubertas di slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu fase dewasa muda. Itu yang dimana tahapan yang paling dinamis panjang rentang kehidupan manusia. Nah, mereka mulai merintis karir, mereka mulai menjalankan suatu aktivitas yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Itu contohnya mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perkuliahan, juga ada mulai eh, merintis karirnya, bisnisnya dikembangkan di dalam fase muda ini. Jadi rentang kehidupan manusianya. Terus juga ada fase dewasa tengah, itu masa paruh baya, yang dimana fase-fase sebelumnya itu masih fresh pikirannya, masih tenang pikirannya, tapi pada fase dewasa tengah ini mereka sudah mulai sibuk pada kegiatan-kegiatannya, entah itu sudah mempertahankan keluarganya dalam situasi perekonomian keluarganya. Nah, jadi di sini itu sudah dalam keinginan untuk membesarkan seorang anaknya, juga sibuk-sibuknya dalam menjalankan suatu aktivitas yang bisa membangun keluarganya supaya utuh. Juga ada fase lansia, manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Nah, jadi fase lansia ini tuh fase terakhir dalam kehidupan. Psikologinya juga dalam fase lansia ini sudah menurun, sudah mereda. Maka tidak jarang ya bagi para lansia yang memiliki fisik yang masih segar, masih sehat. Tapi kebanyakan pada fase lansia ini tuh mudah menurun aktivitas fisiknya, psikologinya juga menurun, psikomotornya juga menurun. Jadi eh, contohnya juga psikomotor, dalam psikomotor para lansia sudah mengalami kelupaan ataupun saja terjadinya kepikunan yang diakibatkan dari psikomotornya menurun. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu 9 pada saat itu faktor genetik ini sudah di turunan. Terus juga berdasarkan data dari hasil penelitian yang bahwasanya faktor genetik ini atau faktor keturunan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jadi hal yang menarik atau hal yang kompleks yang disegani dari para peneliti itu ada kecerdasan, kepribadian, temperament. Nah, jadi kecerdasannya juga itu menurut para peneliti juga 80% itu dari faktor genetik keturunan, itu 80% sangat besar. Tapi 50%-nya lagi itu dari faktor kecerdasan ataupun dari faktor perkembangannya. Itu yang menjadi eh, pada poin genetik, pada kecerdasan. Nah, juga ada temperamen. Temperamen itu adalah karakteristik seorang
anak, potensi-potensial seorang anak, dan juga kepribadiannya. Juga ada pola asuh orang tua. Nah, jadi ketika pola asuh orang tuanya baik, nanti juga akan berbuah seorang anak. Entah itu contohnya saja mudah berani, keinginan untuk mencoba banyak ketika pola asuh orang tuanya benar. Tapi sebaliknya ketika pola asuh orang tuanya salah, maka hal yang terjadi adanya apa ya? Penyebab-penyebab yang berakibat buruk pada masa perkembangan seorang anak yang diakibatkan dari pola asuh orang tua yang tidak buruk, yang benar. Contoh saja, contohnya yaitu mentalnya kurang, mentalnya melemah, mudah tersinggung banyak ketika pola asuh orang tuanya tidak benar. Nah, juga ada lingkungan sekitar. Nah, ketika lingkungannya benar atau lingkungannya ke arah yang lebih baik, maka si anak juga akan mengikuti alurnya, akan ikut-ikutan baik, proses perkembangannya juga akan baik. Tapi sebaliknya juga, ketika memang lingkungannya sangat buruk ataupun tidak ada istilahnya tidak ada hal yang bisa membuat si anak itu berkembang, maka jelas sudah pasti perkembangannya juga akan terganggu, akan tidak baik pada seorang anak. Dan juga ada yang keempat itu ada nutrisi. Nah, jadi nutrisi ini itu adalah asupan makanan yang dikelola untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi nutrisi itu apa ya harus dimaksimalkan, entah itu baik proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, semua harus dimaksimalkan agar pada proses perkembangan juga nanti akan bisa berjalan dengan baik. Juga ada proses yang akan saya bahas. Jadi pubertas pada remaja, saya ambil dari Tarigan 2017. Itu masa pubertas adalah masa yang unik, yang sebelumnya itu belum terjadi pada sebelumnya. Yang ditandai dengan proses peralihan dari banyaknya perubahan-perubahan atau perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam kehidupan remaja, termasuk dalam hal adalah berkomunikasi para remaja. Lanjut. Bagaimana proses-proses pelakuan remaja pada saat masa pubertas ataupun perubahan? Yaitu yang pertama perubahan fisik, perubahan biologis dan fisiologis yang berlangsung pada seorang wanita sekitar umur 11 sampai 15 tahun dan 12 sampai 16 tahun pada pria. Nah, jadi hal yang paling pertama mengalami perubahan itu adalah seorang perempuan dibandingkan dengan seorang laki-laki. Nah, jadi hormon-hormon baru diproduksi oleh kelenjar endokrin dan ini membawa perubahan dalam ciri-ciri seks primer dan memunculkan ciri-ciri seks sekunder. Nah, perubahan fisiknya itu pada seorang perempuan itu menstruasi, payudara membesar, pinggul membesar, ada banyak lagi. Terus juga ada perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu tumbuhnya jakun, mimpi basah, tumbuhnya jerawat, dan masih banyak lagi. Terus juga ada perubahan emosional. Nah, jadi dari hormon oral menyebabkan seksual. Nah, jadi mungkin karena terjadinya masalah-masalah yang terjadi yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, adanya timbullah dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan baru. Nah, di sini terdapat beberapa periode pada perubahan emosional. Yang pertama ada periode depresi. Nah, jadi periode depresi ini tuh ketika si anak tidak bisa mengontrol masalahnya sendiri gitu. Terdapat banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi pada masa-masa masalahnya yang tidak dapat teratasi. Nah, contohnya saja pada periode depresi ini itu mudah melamun, tersinggung, agresif, dan mudah berkata kasar. Nah, juga ada periode kecemasan. Periode kecemasan juga itu ketika seorang anak itu tidak sebelumnya itu tidak seperti biasanya, yang awal mulanya mungkin ceria, tapi lama kelamaan ketika mempunyai masalah yang tidak bisa dia atasi, maka pada periode kecemasan ini itu kontrol emosinya itu lemah, kecemasan mereka itu meningkat.
Terus yang ketiga itu ada periode pembangkangan. Nah, jadi ketika seorang orang tua yang membuat peraturan, membuat aturan-aturan itu, ketika itu si anak itu membantah, malah tidak menghargai, membangkang. Nah, itu contoh-contohnya pada periode pembangkangan. Terus juga ada periode mulai menyukai lawan jenis. Nah, jadi periode mulai menyukai lawan jenis ini ketika si anak itu menyukai lawan jenisnya. Tapi yang menjadi keanehannya yaitu tidak bisa mengungkapkannya. Dengan ketidak bisa mengungkapkannya, mereka berkelahi dengan orang yang disukainya. Nah, itu menjadi periode mulai menyukai lawan jenis. Ada perubahan kognitif, tahapan-tahapan perubahan yang terjadi pada remaja dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Nah, jadi psikologi pada perubahan kognitif itu sebenarnya sudah ada pada level yang bagus gitu. Anak sudah bisa mulai memahami sesuatu yang menurutnya sebelumnya tidak paham. Tapi ketika dalam perubahan kognitif, pola pikirnya sudah dibentuk, maka mereka akan mulai mencari gitu, mulai mencari informasi-informasi dari ketidaktahuan mereka. Jadi informasi itu terus dicari oleh seorang anak. Nah, agar nantinya mereka itu akan tahu sendiri. Terus juga proses pemecahan masalahnya juga dilakukan dengan sendiri, tidak tanpa melibatkan orang lain. Mengatasi masalah pada pubertas itu sering berdiskusi dengan orang tua, guru. Benar ya, menjadi pengasuh bagi seorang anaknya, pengajar bagi seorang anaknya. Begitupun seorang guru, tugas seorang guru ataupun peran orang guru itu banyak, ada 11. Ada sebagai motivator, demonstrator, fasilitator, terus juga inspirator, banyak untuk bisa sedikit membantu mengenai masalah yang terjadi. Nah, juga ya berpikir positif. Berpikir positif ini di mana ketika menghadapi masalah, ketika seorang anak menghadapi masalah, ya seharusnya harus bisa berpikir positif terlebih dahulu agar nantinya bisa menemukan titik temu penyelesaian yang nantinya bisa sedikit membantu merefreshkan pikiran. Dengan berpikir positif, ada banyak manfaat yang nantinya masalah itu bisa teratasi. Terus juga isi hari-hari dengan kreativitas dan prestasi. Jadi seorang anak harus bisa ketika mengatasi masalah pubertas harus bisa uh, istilahnya harus bisa mengasah kreativitasnya, menambah pundi-pundi prestasinya. Ketika si anaknya itu keinginan untuk mengejar cita-citanya tanpa melibatkan kreativitas, tanpa melibatkan proses-proses, itu tidak benar ya. Tapi keinginan kemauan mereka kalau misalnya ada niatan untuk mau menambahkan level berpengetahuan yang lebih tinggi, itu sangat bagus karena adanya proses, ada niatan untuk mengisi dengan kreativitas dan prestasinya. Itu contohnya banyak untuk mengisi hari-hari dengan kreativitas, itu ikutan les privat, banyak yang nantinya akan menambah pundi-pundi prestasi. Nah, juga ada kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja ialah perilaku jahat atau kejahatan ataupun kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Jadi, secara garis besarnya itu kenakalan remaja adalah kenakalan yang diakibatkan oleh krisis identitas mereka. Krisis identitas mereka itu sangat kurang. Makanya mereka melakukan aktivitas-aktivitas ataupun perlakuan yang menyimpang bagi dirinya sendiri. Nah, yang menjadi contoh dari kenakalan remaja itu ada banyak. Contohnya saja yang tadi yang tertera pada slide ini, yaitu ada tawuran, terus juga bolos sekolah, menyontek di sekolah, terus juga melawan pada guru. Itu semua mencakup pada kenakalan remaja.
Dilanjut, nah di sini ada dua penyebabnya, yaitu ada faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Nah, saya akan membahas mengenai faktor internal dari dalam terlebih dahulu, yaitu ada krisis identitas. Seperti yang tadi saya sudah bicarakan bahwa krisis identitas itu pada kenakalan remaja menjadi salah satu bentuk ciri utamanya, karena seorang remaja itu sudah apa ya, senang-senangnya gitu dalam mencari proses pencarian jati dirinya. Tapi karena mereka gagal dalam proses pencarian jati dirinya, maka mereka melakukan suatu aktivitas atau perlakuan yang menyimpang. Berkeinginan seorang anak remaja itu diperhatikan oleh lingkungannya, maka mereka melakukan kenakalan remaja. Nah, itu disebutkan krisis identitas. Terus yang kedua itu kontrol diri yang lemah. Sebenarnya dia itu tahu bahwasanya yang dilakukannya itu akan bisa membuatnya itu berdampak buruk, tapi dengan kontrol diri yang lemah, maka mereka melakukan aktivitas yang sudah diulangi-ulanginya gitu. Maka mereka melakukan kenakalan remaja dari kontrol diri yang lemah. Nah, terus juga faktor eksternal dari luar, kurangnya perhatian dari orang tua. Mungkin karena itu dari kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua, mereka melakukan perhatian-perhatian dari lingkungan keduanya, itu lingkungan pertemanannya, lingkungan sekitarnya. Makanya mereka melakukan kenakalan remaja. Terus juga ada minimnya pemahaman tentang agama. Sudah betul kan, agama itu sudah menjadi kultur kita, pengatur kita, pedoman kita. Ya kalau misalnya minim pemahaman agamanya, maka hal yang terjadi yaitu sudah pasti si anak remaja itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menguji dirinya untuk berbuat yang buruk. Terus juga yang terakhir itu pengaruh dari lingkungan sosial. Nah, dari pengaruh dari lingkungan sosial ini itu bisa dari pertemanannya, bisa dari apa banyak ya, dari tapi yang sering terjadi itu dari pertemanannya. Jadi kalau misalnya eh, teman itu bukan didasarkan pada miskin ataupun kaya, ganteng ataupun cantik, tapi seorang anak harus bisa memilah teman mana yang baik, yang bisa membantu sedikit untuk mengasah kreativitasnya untuk bisa menumbuh kembangkan potensi-potensinya supaya menuju ke jalan yang benar. Dan selanjutnya yaitu cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, di sini ada dua, itu ada orang tua. Nah, yang pertama itu menerapkan aturan dan konsekuensi. Konsekuensi bagi seorang misalnya seorang anak remaja yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, makanya harus ada hukuman. Itu harus diterapkan pada orang tua agar nantinya si anak itu akan merasa kapok dan merasa ketakutan kalau misalnya mengulang perbuatan-perbuatannya lagi. Terus tanyakan apa yang terjadi ketika memang mempunyai masalah. Seorang orang tua harus bisa menanyakan apa yang terjadi, bahkan harus bisa meminta apa, meminta bantuan gitu kepada orang tuanya, kepada anaknya agar bisa cepat selesai masalahnya. Terus juga luangkan waktu. Eh, saya juga paham gitu ya, ketika orang tuanya sibuk mencari nafkah, mencari uang untuk anaknya, tapi ketika memang sudah ada cocok waktu untuk beristirahat ataupun apa, ada waktu luang, ajaklah anak untuk pergi ke tempat wisata untuk ngobrol-ngobrol, berdiskusi mengenai masalahnya, mengenai masalah pembelajaran di sekolahnya ataupun apa. Nah, itu menjadi bentuk perhatian bagi seorang orang tua kepada anaknya. Dan yang terakhir itu hindari bersikap kasar dan mencela. Nah, jadi ketika memang orang tua itu tidak bisa lagi mengontrol dirinya gitu ya, ketika merasa emosi pada perlakuan anaknya yang menyimpang ataupun kenakalan remaja, maka orang tua itu pasti akan bersikap kasar. Tapi sebenarnya itu tidak harus dilakukan karena nantinya itu akan merusak psikologi anak. Itu. Terus juga lingkungan sekitar itu mengikuti kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat. Banyak organisasi di lingkungan masyarakat, salah satunya itu ada Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu adalah organisasi yang bisa membentuk karakter-karakter para pemuda-pemudi untuk bisa jauh dari apa itu yang namanya kenakalan remaja. Terus juga ada mengikuti pengajian rutin. Banyak ilmu-ilmu yang dapat dipelajari dari ketika sedang mengikuti pengajian. Entah itu ilmu-ilmu agamanya, ilmu sosial, ilmu banyak, ilmu-ilmu baru pasti akan ditemui. Jadi ada pengarah ataupun pengatur. Kalau misalnya tadi agamanya yang minim, cobalah mengikuti pengajian rutin.
Nah, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.